Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ini tuh materi untuk kelas 9 ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pangkat dulu. Nah, kita mulai dari definisi pangkat ya. Jadi, kalau misalnya ada 2 pangkat 3, itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali gitu. Nah, seperti yang di bawah itu definisi pangkatnya, A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Lalu kalau misalnya 5 pangkat 0, 5 pangkat 0 itu 1, karena setiap bilangan kalau dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Jadi, kalau 102 pangkat 0 juga hasilnya 1. Lalu kalau misalnya pangkat negatif, 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu artinya 1 per ya. Jadi kalau 2 pangkat min 3 itu artinya 1 per 2 pangkat 3, jadi sama dengan 1 per 8. Jadi pangkat negatif itu artinya 1 per. Seperti yang di definisi tadi. Nah, kita mulai ke sifat-sifat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, contohnya misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Ini artinya 2 pangkat 3 plus 4. Tuh ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 7. Lalu sifat yang kedua, A pangkat M plus A pangkat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Contohnya ini 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 min 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah, tapi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Nah, lalu yang sifat ketiga, A pangkat M dipangkatin N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatin 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nanti 2 pangkat 6 dihitung sendiri aja. Nah, yang keempat itu kalau misalnya ada 2 kali 3 pangkat dipangkatin 4, itu artinya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Itu sifat keempat. Kalau yang sifat kelima itu yang pembagian, jadi sama aja sih. Jadi kalau 2 per 3 dipangkatin 4, itu artinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama. Nah, lalu ini kenapa B-nya tidak sama dengan 0, itu karena kalau misalnya A per 0 itu hasilnya undefined, jadi tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa dibagi 0 ya. Nah, lalu kita ke contoh 1.3 bisa dilihat di buku paketnya yang udah tak kirim. Jadi, nah ini ada 3 plus. Jadi, itu kalau ada pembagian sama penjumlahan yang dikerjain tuh pembagian dulu. Sama kayak tadi yang perkalian juga yang dikerjain perkalian dulu. Itu sih kurang lebihnya. Kita ke ini latihan soal aja ya. Yang nomor 1, tentukan hasil dari 9 bagi 3 kali 4 pangkat 3. Nah, ini cara ngerjainnya tuh pertama kita kerjain pangkatnya dulu. Jadi 9 dibagi 3 kali 4 pangkat 3 itu berapa? 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 16 kali 4 sama dengan, kita susun 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi dikali 64. Nah, lalu yang dikerjain pembagian dulu karena pembagian ada di depan kan. Jadi 3 kali 64 kita susun sama dengan 192. Tuh, jadi tadi yang nomor A hasilnya 192. Lalu yang B, nah ini juga yang dikerjain itu yang pangkat dulu. Jadi kita ngerjain 1 per 8 pangkat 3 dulu, itu hasilnya berapa. Lalu 4 pangkat 2 itu kan hasilnya 16 tambah setengah. Nah, 1 per 8 pangkat 3 itu kan tadi sama dengan 1 pangkat 3 per 8 pangkat 3. Nah, itu 1 pangkat 3 sama dengan 1, 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. Dikali 16 tambah setengah. Jadi 8 sama 16-nya bisa dicoret, terus 8 sama 2 dicoret gitu ya.
Jadi tinggal 1/8 kali 4 sama dengan 32 ditambah setengah. Jadi disamain penyebutnya. Nah, hasilnya 17/32. Seperti itu ya. Yang C itu sama aja, min 6 pangkat 6. Jadi tinggal negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 sebanyak 6 kali. Dan nanti itu hasilnya adalah positif. Karena kalau negatif dikali negatif sebanyak genap, 6 itu kan genap ya. Sebanyak 6 kali itu nanti hasilnya positif. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Ini tinggal berarti artinya kan min 2/3 dipangkatin 4, karena ini ada sebanyak 4 kali. Nah, lalu itu kan min 2/3 pangkat 4 itu artinya kan sama aja kayak min 2 dipangkatin 4/3-nya juga pangkat 4. Tapi kalau kalian hasilnya min 2/3 pangkat 4 itu juga udah bener. Lalu lanjut yang B juga sama aja sih kayak yang A tadi. Yang ini yang latihan 1.1 ya, ini juga sama. Kalau ini kan kita suruh nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Jadi ya kayak gitu, min 2 pangkat 3. Lalu yang B min 2/3 pangkat 4 karena ada sebanyak 4. Dan yang C itu T pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Ini bisa juga ditulis T kali 2 dipangkatin 3 kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Coba kita scroll ke bawah. Nah, kita itu yang D sama yang E juga sama kayak tadi. Berarti yang D itu T pangkat 3 karena T-nya ada 3 kali Y pangkat 2 ya. Kalau yang ini nggak bisa dibuat kayak tadi karena pangkatnya itu beda. Jadi ya udah T pangkat 3 kali Y pangkat 2 aja. Nah, lalu yang E itu sama dengan 1/4 dipangkatin 5 karena ada sebanyak 5. Kalau ini tinggal kebalikannya ke dalam bentuk perkalian berulang, berarti tinggal oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain ke grup aja, atau kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan pangkat atau kalian ada PR juga bisa ditanyakan ke grup ya. Nanti kakak bantu jawab dengan teman-teman yang lainnya.